Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Mana hari ini sehat ya? Sudah siap untuk belajar sosiologi kembali? Nah, anak-anak, pada kesempatan ini materi kalian kita lanjut dari materi pertemuan yang lalu, uh, yaitu integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan. Nana, tadi mungkin kalian sudah membuka tugas yang Ibu berikan pada kesempatan belajar jarak jauh di rumah ini. Ibu berharap kalian tetap semangat, kemudian bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik, literasinya juga ditambah ya. Jadi mari kita isi hari-hari belajar di rumah secara menyenangkan ya. Uh, jadi Ibu tadi memberikan tugas tentang contoh dalam bentuk contoh dalam bentuk foto ya. Kalian mengambil foto, kemudian memberi contoh tentang integrasi fungsional. Nah, ada yang sudah mengerjakan atau belum? Ayo, mari kita tinjau untuk lebih tepatnya tentang bentuk-bentuk integrasi yang diinginkan dalam tugas tersebut. Nah, sekalian, sebagaimana kita ketahui, integrasi sosial itu memiliki arti adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Nah, jadi pada kesempatan yang lalu kita pernah belajar tentang struktur sosial masyarakat Indonesia ya. Jadi ada bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang multikultur, berbeda ya. Perbedaannya itu bisa dikelompokkan secara vertikal yang kita kenal dengan istilah stratifikasi sosial, kemudian kita juga mengenal struktur sosial yang secara horizontal yang kita kenal dengan istilah diferensiasi sosial. Nah, di dalam diferensiasi sosial inilah ya kita mengenal perbedaan, ada perbedaan etnik, suku bangsa ya, kemudian agama, bahasa, bermacam-macam kebiasaan, sistem nilainya, dan aturan-aturan yang ada. Nah, sedangkan kalau yang vertikal kita mengenal ada hierarkis, ada jenjang ya, perbedaan masyarakat yang dilihat dari kedudukan sosialnya yang kalian kenal dengan istilah status sosial. Nah, perbedaan-perbedaan ini ya, kalau jika menjadi satu kesatuan, kehidupan masyarakat ini menjadi satu kesatuan yang melahirkan kehidupan yang serasi, ini disebut dengan telah terjadi integrasi sosial dalam masyarakat. Nah, ayo kita lihat contoh gambar berikut ini, kalian bisa memaknai. Ada contoh gambar. Nah, ini tahukah kalian bentuk integrasi apa yang ada dalam gambar berikut ini? Ya, belum bisa jawab, nanti kita akan jawab ya. Jadi karena apa? Integrasi secara umum ini memiliki bentuk-bentuk ya. Ada banyak bentuk integrasi sosial. Nah, kemudian ini lagi. Nah, ini yang biasanya ini gambar apa? Gambar masyarakat sedang mengadakan aksi. Nah, kemudian akhirnya aksi ini bisa diredam, mereka memahami. Nah, ini integrasi apa ya? Apakah ini juga proses penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda? Ya, nanti dan termasuk dalam integrasi yang mana? Baik, kita akan lanjut untuk memahami tentang integrasi sosial ini lebih dalam. Nah, sekalian, mari kita lihat bersama apa sih yang menjadi syarat dari terjadinya proses penyatuan masyarakat yang berbeda itu ya. Jadi atau syarat terjadinya integrasi sosial itu. Nah, William Ogben dan Mayor Ninkop ini menyimpulkan membuat paling tidak ada tiga syarat ya, tiga syarat dari
eh, adanya integrasi sosial itu. Apa saja? Yang pertama adalah anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan di antara mereka, ya. Jadi sebuah penyatuan dalam masyarakat itu akan tercipta kalau setiap anggota merasa berhasil saling mengisi kebutuhannya, ya, di antara mereka itu. Jadi saling kebutuhan ekonomi, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan-kebutuhan lain dalam kehidupan masyarakat itu saling bisa terpenuhi. Nah, ini biasanya akan menimbulkan eh, yang namanya penyatuan, ya, karena kita saling membutuhkan dan bisa terpenuhi. Apalagi yang kedua, nah, dari perbedaan-perbedaan yang kita maksud dalam penjelasan tadi, di mana masyarakat Indonesia berbeda secara suku, secara agama, ya, kebiasaan, ada nilai-nilai yang berbeda, ada norma-norma berbeda, juga dilengkapi dengan status yang berbeda-beda, ada masyarakat di tingkat atas, menengah, dan bawah. Ini akan bisa mencapai integrasi sosial apabila di dalam kehidupan masyarakat ini ada kesepakatan yang atau dikenal dengan istilah konsensus, ya, ada kesepakatan bersama atau konsensus bersama mengenai apa yang akan menjadi patokan norma, ya. Norma itu adalah patokan dalam berperilaku. Jadi apa yang menjadi kesepakatan dalam norma, patokan perilaku atau aturan-aturan yang berlaku. Kalau sepakat, ini bisa menjadi persatuan. Dan nilai-nilai, ya, tentang apa yang diinginkan, ya. Nilai itu adalah konsepsi abstraksi tentang masyarakat dan lingkungan, tentang apa yang baik, yang buruk, apa yang diinginkan dan tidak diinginkan, apa yang pantas dan tidak pantas, ya, apa yang benar dan salah. Nah, kalau terjadi kesepakatan dalam aturan, dalam nilai-nilai sosial, ya, yang dilestarikan dalam kehidupan masyarakat dan menjadi pedoman, nah ini maka ini akan menjadi syarat, ya, akan terjadinya integrasi sosial, ya. Terus yang ketiga adalah norma-norma sosial itu berlaku cukup lama. Jadi aturan-aturan yang ada yang sudah disepakati itu berlaku cukup lama, disepakati cukup lama, tidak mudah berubah. Nah, dijadikan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Nah, maka jika terjadi ini dalam kehidupan bermasyarakat, meskipun berbeda-beda, maka kita akan melihat terjadinya penyatuan, ya, atau terjadinya integrasi sosial. Nah, kita berikut akan ke arah pada tugas-tugas yang kalian dapat, ya, kalian dapat. Ibu hanya minta supaya kalian dalam masa ini bisa mengerjakan dengan enak, tidak merasa lelah seperti keluhan-keluhan kalian, ya. Ya. Ibu hanya minta kalian mengirimkan tugas, ya, dalam bentuk foto, yaitu tentang integrasi fungsional, ya, ya, yang berbentuk kegiatan kalian di rumah selama kalian libur dalam masa darurat corona. Baik, jadi apa saja bentuk-bentuk integrasi sosial, ya? Secara umum kita mengenal bentuk-bentuk integrasi, yaitu ada yang namanya integrasi normatif. Ya, Ibu ingatkan para siswa semuanya bahwa kalian bisa selain mendengarkan penjelasan Ibu, melihat penjelasan Ibu melalui channel YouTube Bakti Sos ini, kalian juga bisa melihat dari internet, yaitu yang lain, materi pembelajaran ruang guru dan aplikasi-aplikasi yang lain, ya, yang ada aplikasi yang berbayar, ada yang tidak berbayar, yang mana yang kalian suka untuk menambah literasi kalian, silakan, ya. Nah, ini eh, integrasi normatif, ya, norma. Jadi artinya ada aturan, ya. Jadi integrasi yang dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi yang norma-norma integrasi di mana orang bersatu karena orang ikut aturan, karena adanya aturan, ada kesepakatan, ya, yang ditaati bersama, gitu, ya. Apa saja yang kalian kenal? Misalnya kalau di sekolah normatif itu berapa apa?
apa aturan yang kita sepakati bersama? Bisa tata tertib di sekolah, ya. Itu kalian mau misalnya datang 6.30 kita sudah belajar ya, kemudian belajar sesuai dengan kelasnya, mengikuti aturan tata tertib, itu berarti kalau kalian belajar dengan baik, itu terjadi integrasi. Kalian ada keinginan yang berbeda, kalian juga berbeda-beda, tapi kita melihat situasi sekolah kita bisa berjalan dengan baik, itu karena kita menjalankan norma. Nah, kalau di masyarakat Indonesia yang berbeda-beda suku, agama, kebiasaan, kemudian pekerjaan, dan lain-lain, ini bisa disatukan dengan norma-norma yang ada, yang berlaku. Jadi norma apa yang paling kita tahu? Macam-macam norma. Kalau norma bermasyarakat, norma bernegara yang paling kita lihat tinggi adalah falsafah bangsa Indonesia ya. Ada kita memiliki norma-norma kaidah-kaidah yang disepakati bersama ya. Apa? Ada Undang-Undang Dasar ya 1945, ada undang-undang, ada yaitu kesepakatan Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa, falsafah bangsa. Jadi bagaimana sebuah masyarakat bisa serasi, berbangsa dan bernegara, menghargai yang lain karena kita punya aturan, menghargai yang lain dan lain-lain. Ini karena kita semua sepakat, kita hidup bisa secara damai karena ada aturan yang disepakati bersama dalam masyarakat Indonesia seperti tadi ya. Pemersatu bangsa, ada ideologi negara, falsafah yaitu Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45, ada undang-undang yang berlaku dan kesepakatan-kesepakatan lain yang ada dalam masyarakat. Nah, itu adalah bentuk integrasi sosial yang disebut integrasi normatif. Yang berikut adalah integrasi fungsional, fungsi. Ya, ini mengartikan bahwa dalam masyarakat itu punya status sosial yang berbeda-beda. Nah, jika masyarakat menjalankan fungsinya sesuai dengan statusnya masing-masing, perannya masing-masing, meskipun kita berbeda-beda peran, berbeda-beda status sosial, maka kalau itu dijalankan dengan baik, maka di sini kita akan melihat bahwa masyarakat itu akan bersatu, akan terintegrasi dengan baik, ya. Kehidupan juga akan serasi, ya. Jadi integrasi fungsional itu terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat, ya. Jadi contohnya apa? Contohnya kalau di sekolah, guru misalnya pada saat itu menjalankan tugasnya dengan baik ya. Kemudian kalian, tugas kalian apa? Karena kalian itu fungsinya apa kalian? Karena kalian statusnya ada pelajar, maka kalian menjalankan fungsi sebagai seorang pelajar. Begitu aturan, belajar dengan baik begitu ya. Demikian juga kalau di rumah bagaimana itu? Nah, di rumah kalian sebagai seorang anak, ya, status kalian sebagai seorang anak, status kalian sebagai seorang kakak. Nah, masa darurat corona ini kalian tetap belajar ya, tetap belajar berarti kalian menjalankan tugas di rumah yaitu belajar, menjalankan tugas mengerjakan. Nah, orang tua kalian juga sesuai dengan tugasnya masing-masing berperan sebagai orang tua ya. Jadi itulah yang Ibu minta, bagaimana kalian bisa mengirimkan foto tentang integrasi fungsional di rumah, di mana kalian bisa mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada di dalam rumah kalian, dan agar terlihat bagaimana itu mewujudkan sebuah kesatuan, ya, integrasi sosial, sehingga terjadi sebuah keserasian dalam kehidupan yang terlihat dalam masyarakat. Baik, yang berikut adalah bentuk integrasi koersif. Ya, jadi ini integrasi yang berdasarkan kekuasaan atau sering disebut juga kekerasan, paksaan ya. Jadi kadang-kadang dalam masyarakat ada perbedaan, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan tertentu dalam masyarakat ya. Nah, biasanya akan muncul apa? Misalnya dalam mahasiswa menginginkan adanya aksi protes misalnya. Kemudian dalam masyarakat ada sesuatu yang tidak berkenan, kemudian muncul aksi protes ya. Maka pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang yang kita lihat dalam hal ini sebagai pihak yang dilakukan aksi protes biasanya akan
mengambil langkah-langkah dengan apa yang mereka miliki kekuasaan agar aksi-aksi itu bisa diredam, kemudian aksi-aksi itu nanti juga dicarikan jalan keluar dan akhirnya mereka memahami. Nah, begitu ya. Jadi ada paksaan bahwa ada sesuatu paksaan untuk mereka mendengar apa yang harus disepakati bersama, apa yang harus diinginkan oleh pemerintah, ya begitu. Jadi kadang-kadang kalau kalau tidak, tentunya kita nggak mungkin tidak semua keinginan-keinginan itu bisa dimintakan dalam sekejap. Tentu ada kebijakan-kebijakan, ada hal-hal yang perlu dipahami bersama. Nah, baik, kita tadi kembali kepada gambar kita. Nah, bisa kalian jawab ini perbedaan-perbedaan ya dalam masyarakat, ada perbedaan etnis, suku bangsa, dan dengan pakaian-pakaian yang beraneka ragam ini bersatu ya. Jadi ada simbol-simbol ini, perbedaan-perbedaan apa yang menyatukan? Nah, terjawab sudah. Tadi kita sudah lihat dalam bentuk-bentuk integrasi. Nah, jadi mereka bersatu karena ada kaidah-kaidah yang disepakati bersama, aturan bersama, meskipun berbeda, mengedepankan persamaan, ya. Kemudian kepentingan, tujuan ya, maksudnya kesamaan dalam tujuan bersama untuk masyarakat serasi. Iya, itu adalah kita menghargai aturan yang ada ya. Jadi itu adalah integrasi normatif, ya. Nah, kita kembali yang kedua. Nah, ini ada aksi protes. Ya, aksi protes ini nggak bisa diterima sekejap kemudian berubah. Nah, tentunya mereka harus sabar menunggu aksi mereka ini kemudian dipertimbangkan apa yang baik bagi kedua belah pihak kesemuanya ya. Maka mereka harus pulang, paksa pulang dengan yang dimiliki ya, kekuasaan yang ada. Maka ini adalah contoh akhirnya mereka pulang bersama karena memang harus dipikirkan dulu bersama ya. Jadi pemerintah punya kekuasaan, instansi tertentu punya kekuasaan untuk membubarkan ini dengan kekuasaannya. Jadi nggak mungkin masyarakat terus berdemo kayak gini karena mengganggu stabilitas yang ada dalam masyarakat. Maka ini adalah tergolong kepada integrasi koersif gitu ya. Jadi tugas kalian yang ini ya, yang fungsional, buat foto yang bagus di rumah. Baik, kita akan lanjut. Ada lagi bentuk yang lain, yaitu integrasi asimilasi. Nah, ini kalau sudah lama, maka terjadi pembauran kebudayaan, ya, sehingga terjadi asimilasi. Nah, kalau contohnya di sini adalah meleburnya kebudayaan Betawi dengan Tiongkok yang menghasilkan kebudayaan baru seperti tari lenong ya. Jadi tari lenong itu adalah merupakan perwujudan dari asimilasi atau integrasi yang berbentuk asimilasi. Ada ya kebudayaan Arab ya kemudian bertemu dengan kebudayaan Indonesia, misalnya dalam berpakaian ya, muncul sarung dalam untuk melaksanakan sholat. Nah, sarung itu adalah perwujudan dari asimilasi ya, pembauran dari kebudayaan yang disertai ciri khas kebudayaan aslinya ya. Nah, kita lihat kemudian akulturasi. Akulturasi merupakan penerimaan sebagian unsur-unsur asing tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Nah, contohnya sekaten. Nah, akulturasi antara kebudayaan Jawa, Islam, dan Hindu. Jadi di situ dalam sekaten yang biasanya dilakukan masyarakat Jogja, ya itu adalah sebagai kebiasaan masyarakat Jogja di dalam memperingati Maulid Nabi, lahirnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ya, itu kita lihat ada acara sekaten, di mana sekaten itu bentuknya adalah makanan yang disusun dalam bentuk gunungan yang tinggi, kemudian dipanggul oleh para prajurit keraton. Nah, nanti setelah acara itu selesai, makanan itu yang berbentuk gunungan yang diarak ya di sekitar Yogyakarta ya, biasanya sekitar Keraton dan Malioboro itu ya, jalan-jalan di situ nanti diperebutkan itu. Nah, itu adalah akulturasi ya. Jadi kebudayaan aslinya
masih kelihatan nampak. Ada Hindu, ya, ada budaya Jawa, gitu. Nah, Islamnya ini adalah itu dipakai untuk bagaimana mereka merayakan Maulid Nabi, gitu ya. Itu namanya budaya, budaya ya, budayaan yang baru yang muncul berkaitan dengan contoh akulturasi. Kemudian itu budaya ya, jadi bukan agama, bukan ibadah, tapi budayanya, budaya sekaten ya. Nah, terus berikut para siswa semuanya kita akan lanjut. Apa sih yang menjadi faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya integrasi sosial? Ya, di sini ada 4. Homogenitas kelompok. Jadi kelompok yang satu itu akan mempercepat terjadinya penyatuan. Ya, kalau masyarakat yang banyak ke Indonesia dari Sabang sampai Merauke memang ini lebih lambat dari masyarakat yang sedikit. Kalau kita menyatukan orang yang sedikit tentu lebih mudah. Sedikit dalam sukunya, sedikit dalam jumlahnya, sedikit dalam keragamannya, tentu akan lebih mudah dari yang banyak. Lalu apalagi besar kecilnya kelompok. Kelompok besar biasanya lebih sulit ya. Jadi kalau kelompok kecil biasanya lebih cepat kita menyatukan masyarakat. Lalu mobilitas geografis. Nah, ini ya. Kalau terjadi mobilitas geografis, misalnya perpindahan penduduk ya, tentunya ini akan berpengaruh. Ya, kalau masyarakat nggak pindah-pindah hanya di suatu tempat, pengarahan kita berikan apa yang mesti dilakukan untuk bersatu kan lebih gampang. Tapi kalau masyarakatnya siang hari nggak ada di rumah, malam hari baru pulang ya, itu kan butuh waktu. Dan ini namanya mobilitas geografis. Apalagi yang berpindah-pindah tempat tinggal tentu akan lebih lama ya, atau berpengaruh ya terhadap proses penyatuan itu. Lalu efektivitas komunikasi ya, membangun komunikasi yang positif. Jadi kalau komunikasi terjalin dengan baik, maka penyatuan ini akan lebih mudah ketimbang mungkin diberikan dengan cara-cara yang sulit untuk dipahami dan lain-lain. Nah, jadi harus ada yang namanya efektivitas komunikasi yang akan mempengaruhi integrasi sosial. Nanti kalian kalau memilih jurusan komunikasi mungkin akan lebih mudah memahami tentang efektivitas komunikasi. Bagaimana komunikasi kita bisa sampai kepada orang lain dan orang lain paham tentang apa yang kita maksudkan. Ya. Kemudian yang terakhir ini, apa saja yang mendorong integrasi sosial itu? Satu, toleransi ya terhadap perbedaan. Ya, ini bisa kalau kita toleransi terhadap perbedaan, maka ini akan mempermudah ya mendorong untuk bersatuan. Toleransi itu adalah kita menghargai ya, sikap penghargaan kita terhadap perbedaan. Atau bisa juga toleransi itu artinya berpegang teguh pada pendirian kita, boleh kita berpegang teguh pada pendirian, tapi ingat kita tidak boleh mengganggu pendirian orang lain. Itu adalah toleransi. Jadi sikap penghargaan munculnya ya. Lalu kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, sikap yang saling menghargai orang lain, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Jadi ini penguasa dekat dengan masyarakat gitu ya. Jadi ini juga akan memudahkan sebagai faktor penyatuan dalam masyarakat. Lalu persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, perkawinan campuran atau dikenal dengan amalgamasi ya. Jadi kita sudah banyak ada suku-suku di Indonesia, Jawa menikah dengan orang Sunda, Padang menikah dengan Jawa dan sebagainya ini ya. Jadi ini akhirnya terjadi penyatuan budaya dalam keluarga dan akhirnya memberikan dampak yang positif dalam masyarakat secara luas. Nah, yang ketujuh adalah adanya musuh bersama. Nah, kalau ada musuh bersama dari luar, biasanya kita akan tercipta yang namanya rasa persatuan untuk membela bangsa dan negara ya. Nah, kita musuh dari luar kita sekarang apa? Bibit penyakit. Kita bersatu untuk bersatu untuk bertahan, untuk melindungi diri kita dari virus corona yang katanya belum ada obatnya. Semoga semuanya badai ini cepat berlalu dan semuanya kita bisa mengatasinya
para siswa semuanya sehat ya di rumah, dan guru-guru dan semua dalam dunia pendidikan kita juga bisa berjalan dengan baik. Nah, para siswa sekalian, demikianlah bahasan kita pada hari ini, Senin 23 Maret 2020, tentang integrasi ya, integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan. Yang penekanannya adalah bentuk-bentuk integrasi sosial ya. Tadi ada normatif, ada fungsional, ada koersif, ada asimilasi, ada akulturasi. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Selamat pagi semuanya, selamat belajar, selamat mengerjakan. Sampai berjumpa dalam kesempatan yang akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia semuanya.